kalau kau tidak sanggup? Aku bisa celaka kalau pemuda itu dapat pembantu seperti Kalagondang. Aku harus mencari Farida. Hanya Farida yang dapat aku jadikan sebagai tameng untuk menghadapi Sembara. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada rumah Pitaloka di Indramayu, di mana pada saat itu Lindu Aji, Raden Sentanu serta Jatmiko sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke Cirebon guna mengawal pasukan Tegal yang akan bergerak menuju Batavia. Pitaloka yang kembali menjadi prihatini karena bantuan Mak Lampir pun ditinggal oleh Lindu Aji sebelum ia sempat melakukan penyembuhan, sebab ia merasa bahwa tugas negara lebih penting daripada kepentingan pribadinya. Di sisi lain, Sembara yang telah membuat Kalagondang bertaubat pun memberikan dua tugas penting, yaitu menemui gurunya, Kiai Jabat, serta mencari tahu keberadaan Farida. Setelah kepergian Kalagondang, Basir pun menagih makanan kepada Sembara. Mana makanannya? Katanya mau minta sama Kalagondang. Kalau Kalagondang mendapatkan makanan, dia pasti memperolehnya dari mencuri. Kau mau makanan dari hasil curian? Amit-amit. Tapi kalau lapar boleh juga. Si Melekete. Ayah. Shh, jangan bicara keras. Kenapa? Ada manusia. Sembara dan Basir tidak mengetahui kalau sebenarnya ada seseorang yang bernama Datuk Campak yang selalu memperhatikan gerak-gerik mereka sedari awal pertarungannya dengan Mak Lampir hingga tobatnya Kalagondang. Sebenarnya Datuk Campak alias siluman harimau itu adalah saudara dari Panglima Kumbang yang di saat itu begitu kagum melihat kesaktian dan kebijaksanaan Sembara. Putrinya yang sedang bersamanya pun langsung jatuh hati ketika pertama kali melihat Sembara. Wanita itu pun menginginkan Sembara untuk menjadi pendampingnya. Ayah saksikan sendiri kesaktiannya yang luar biasa. Ayah sangat menginginkan dia sebagai menantu. Karena sifat belas kasihannya. Dia benar-benar mempunyai sifat yang baik. Dia memaafkan orang yang hendak membunuhnya. Siapa calon suamiku itu? Ayah belum tahu. Mari kita tanyakan padanya. Tapi kita harus berganti rupa dulu. Supaya dia tidak curiga. Kita beralih rupa seperti orang yang sedang tersesat. Setelah menyamar menjadi paman petani dan putrinya, kedua siluman harimau itu pun segera menemui Sembara dan berpura-pura tersesat di hutan tersebut. Basir yang melihat ada seorang gadis cantik di tengah hutan pun langsung tertarik ketika melihatnya. Namun Sembara langsung menyuruhnya waspada karena ia tahu kalau kedua orang itu bukanlah dari bangsa manusia. Setelah menjelaskan alasannya tersesat di hutan tersebut, orang tua dan gadis itu pun meminta Sembara untuk membantu mereka mencarikan jalan keluar serta menangkap kijang yang sedang mereka buru. Sembara yang telah mengetahui kedok kedua orang itu pun langsung menanggapinya dengan kata-kata sandi hutan larangan yang dihuni oleh bangsa siluman harimau sekaligus sebagai sindiran untuk keduanya. Tolong sampaikan salamku kepada Panglima Kumbang dan seluruh warga hutan larangan Purwa. Asma Sawiji, asal alif, Raja 5 bintang. Kaf haya ayin sad, kun fayakun muasal. Alam jin, jalma hijat Nur Muhammad. Ayo Sir. Gadis cantik itu ditinggal sendirian. Kita harus menolongnya. Tidak takut memedi. Wah, mana ada siang-siang begini memedi. Makanya Sir, harus sering puasa. Sholatnya yang rajin. Jangan suka ngeres pikiran. Dan kalau ngomong, hanya yang baik saja. Nanti Allah akan memberimu kelebihan. Kelebihan apa? Ini perutku sudah lebih. Bisa membedakan mana yang memedi dan mana yang bukan. Sembara. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Sembara pun sampai di Kadipaten dan di hadapan sang adipati serta orang tua Omen, si anak Pancawala. Murid Kiai Jabat itu pun kemudian langsung menyunat titit si Omen agar ia menjadi suci dan tidak lagi menjadi incaran orang-orang sesat. Tak lama kemudian, ia pun berhasil melakukannya.
Setelah itu, Sembara pun memberikan penjelasan kepada semuanya bahwa masalah anak Pancawala telah berakhir, karena kini Omen bukan lagi termasuk ke dalam kategori anak Pancawala yang menjadi incaran Mak Lampir. Dia telah kita sucikan. Didiklah baik-baik. Terima kasih, Den. Terima kasih, Sembara. Wabah telah lenyap dari wilayah kami. Semuanya berkat pertolongan Andika. Loh, kalau begitu saya tidak dihitung ya? Maaf, kamu juga termasuk, Sir. Semuanya juga berkat pertolonganmu, Sir. Iya, sejak kecil aku memang suka menolong orang, Kanjeng. Makanya saya banyak berkah. Banyak orang yang memberikan makanan pada saya. Makanan apa yang sudah disiapkan, Nyai? Oh, banyak Kisana. Silakan. Ayo Sembara, kita makan sama-sama. Tidak, Sir. Saya bareng Kanjeng Tumenggung. Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang sedang kebingungan karena paso benggalanya tidak mampu menunjukkan keberadaan Farida. Ia pun yakin jika Farida pasti dikelilingi oleh orang-orang sakti sehingga cermin ajaibnya tidak mampu menembus kabut penghalang tersebut. Setelah menemui jalan buntu, nenek sesat itu pun langsung mendapat ide untuk menanyakannya kepada Nyai Roro Kidul. Ia pun kemudian segera menuju pesisir Laut Kidul untuk menemui jin penguasa Laut Kidul tersebut serta langsung menanyakan tentang keberadaan Farida. Di mana Farida berada, Gusti Ratu? Lampir, aku nasihatkan kepadamu. Farida berada di tempat yang aman dan baik. Jangan kau ganggu, nanti akan menyulitkan kau sendiri. Lampir, dengarkanlah nasihatku. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Rasa dengki dan dendammu akan membakar dirimu sendiri. Sampai di sini saja. Biarkan semua keturunan Kiai Ageng Prayogo hidup tentram. Tidak, Gusti Ratu. Lagi-lagi, Mak Lampir pun mendapatkan petuah kebaikan dari Ratu Kidul. Namun, dasar manusia sesat, walaupun 1000 kali ia mendapatkan nasihat kebaikan, maka 1000 kali pula ia akan menolaknya, sehingga kemudian Nyai Roro Kidul pun memberitahukan keberadaan Farida setelah merasa hambanya itu tidak bisa lagi dikendalikannya. Kau masih ada kesempatan untuk bertobat. Tidak, Gusti Ratu. Kau tetap ingin melenyapkan keturunan Kiai Ageng Prayogo? Benar. Meskipun kau harus membayar mahal dan akan menyesal di kemudian hari? Aku tidak peduli. Yang penting hatiku puas. Baiklah kalau hatimu sudah bulat begitu. Farida berada di Kayangan, di negeri Siluman, wilayah Selo Angin. Terima kasih atas petunjuknya, Gusti Ratu. Setelah mengetahui tentang keberadaan Farida yang ternyata berada di bawah naungan Datuk Rangga Sana pada Istana Atas Angin, Mak Lampir pun kemudian langsung menemui Mardian yang pada saat itu sedang berada di hutan larangan guna mencari Renata, putri Datuk Campak yang menyukai Sembara untuk dijadikan istrinya. Guru Mardian itu pun kemudian mengatakan bahwa muridnya itu tidak akan bisa menemukan Renata jika tidak memiliki ilmu khusus yang bisa menembus alam siluman. Oleh karena itu, Mak Lampir pun akan mengajarkan ilmu itu dahulu, namun dengan satu syarat, yaitu Mardian harus membantunya menculik Farida dari Kayangsari atau Istana Atas Angin. Dan untuk memuluskan rencananya itu, Mak Lampir pun kemudian mengubah tubuh Mardian menjadi Sembara agar ia bisa menyusup dengan mudah ke Kayangsari. Sekarang giliranku untuk merubahmu menjadi Sembara. Farida pasti takluk padamu. Tapi ingat, Pandang nama, mereka bangga namanya banyak dipuji orang. Ada tidak ya di antara gadis-gadis itu yang bernama Farida? Hingga akhirnya Tuhan mengabulkan permohonanku. Aku bertemu kembali dengan Lindu Aji di sini. Kalau begini terus, aku bisa salah tangkap. Farida, mana yang bernama Farida? Aku harus mendapatkan Farida. Hah? Kurang ajar. Dia mencari Farida. Tapi untuk apa dia mencari Farida? Pasti disuruh Sembara. Pasti. Tidak salah lagi.
Ada apa, Guru? Seperti... Ya, setelah mengetahui kalau Kalagondang juga sedang mencari Farida, Mak Lampir pun menjadi resah dan khawatir kalau ia akan kalah cepat mendapatkan kekasih Sembara itu. Nenek sesat itu pun berencana untuk menyuruh Mardian atau Sembara palsu pergi bersama dengan Rindi Antika ke istananya, karena dengan demikian maka tidak akan ada yang mencurigainya. Sementara itu, Kalagondang yang sedang mengintai gadis-gadis yang sedang mencuci di sungai pun menjadi bingung karena ia belum pernah bertemu dengan Farida, sehingga ia kesulitan untuk mengetahui yang mana dari gadis-gadis itu yang bernama Farida. Dua di antara gadis tersebut pun ternyata adalah Prihatini dan Mandagini yang sedang membicarakan tentang Lindu Aji. Kelihatannya Mandagini menginginkan Lindu Aji untuk menjadi pasangannya. Sedangkan Kalagondang yang ingin mengetahui nama gadis-gadis itu pun kemudian mendapat ide untuk menyamar menjadi nenek-nenek dan berpura-pura menanyakan nama Farida kepada mereka. Nenek mencari siapa? Farida. Kau yang bernama Farida? Bukan, aku Prihatini. Ini Mandagini, Ati, Sumi, dan Jumini. Loh, kalau begitu mana yang bernama Farida? Nenek sudah tahu orang yang bernama Farida. Belum. Bagaimana nenek ini mencari orang yang belum nenek kenal? Oh iya ya. Kalagondang. Belum kenal Farida tapi sudah mencari Farida. Berarti kita tidak usah khawatir dengan Kalagondang, Guru. Kita harus tetap bertindak cepat. Sekarang juga kita cari Farida. Aku ingin sekali belajar silat, supaya kalau ada laki-laki yang kurang ajar saat aku lagi manggung, bisa aku hajar sampai kapok. Mandagini yang memang sedang tinggal bersama dengan Prihatini pun kemudian belajar ilmu kanuragan dengan kawannya itu, sebab ia merasa perlu mempelajarinya supaya ketika ada orang yang hendak berbuat jahat kepadanya, setidaknya ia bisa membela diri. Begitu juga dengan Prihatini, ia pun meminta diajari menari oleh Mandagini karena ia sangat menyukainya. Orang tua mereka pun senang sekali melihatnya dan berharap Prihatini bisa sadar dan kembali menjadi Pitaloka. Di sisi lain, terlihat Datuk Campak dan Renata putrinya sedang menemui Panglima Kumbang guna memberitahukan kalau anak gadisnya itu akan melangsungkan pernikahan. Namun Panglima Kumbang pun menjadi terkejut ketika Renata mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan Sembara. Apa? Sembara? Apa aku tidak salah dengar? Tidak, Paman. Aku mencintai Sembara. Dia mempunyai senjata sakti berupa cemeti. Musuhnya Mak Lampir dan Kalagondang. Tapi apakah Kakang tidak salah pilih? Dia bangsa manusia. Perkawinan ini melanggar kodrat dan akan berdampak sangat buruk. Yang terpenting bagiku adalah kebahagiaan putraku. Adik Panglima setuju atau tidak? Sebab persetujuan Adik Panglima akan dibawa ke majelis adat untuk bisa dirundingkan bersama. Tapi aku tidak bisa menjawab sekarang, Kang. Berilah aku kesempatan. Sebab aku perlu bicara juga dengan pihak kedua. Sembara maksud adik? Iya. Jelas saja Panglima Kumbang akan menolaknya karena ia tahu betul siapa itu Sembara. Bahkan selama ini ia selalu mencegah hubungan Sembara dengan siluman Rindi Antika. Akan tetapi kali ini justru keponakannya sendiri yang meminta untuk menikah dengan Sembara. Sungguh suatu keputusan yang sangat sulit dan tidak mungkin terjadi. Panglima Kumbang pun kemudian langsung menemui Sembara dan memberitahukan tentang keputusan Datuk Campak yang ingin mengambilnya sebagai menantu. Ada apa sebenarnya, Panglima? Renata jatuh cinta pada pangeran. Dan Datuk Campak menghendaki pangeran menjadi menantunya. Kenal juga tidak. Apakah Panglima tidak menjelaskan bahwa saya sudah mempunyai calon istri? Belum, tapi akan kujelaskan nanti. Tolong Panglima saja yang menyampaikannya. Anggap saja Panglima sebagai wakilku. Bicara soal wanita, jangan pakai rahasia-rahasiaan. Yang adil lah, yang adil. Jelas saja Sembara akan menolaknya. Bahkan ia baru sekali bertemu dengan Renata, sehingga ia tidak mengenal wanita itu sama sekali.
Namun yang menyukai Renata sebenarnya adalah Basir, sebab gadis itu mirip dengan Minten, kekasihnya yang sudah lama tidak bertemu. Kamu bilang apa padanya, Sembara? Aku katakan bahwa kau pengangguran, tukang ngorok, makannya banyak. Pokoknya laki-laki si milik kete. Semilik kete. Itu tidak benar, Sembara. Sesama teman tidak boleh saling menjatuhkan, tahu? Pak Mali. Setelah menemui Sembara, Panglima Kumbang pun kembali menghadap kepada Datuk Campak dan langsung menyampaikan keputusan Sembara dengan halus dan berhati-hati, karena ia tahu kalau saudaranya itu pasti akan marah besar setelah mendengar penjelasannya. Siluman harimau kumbang itu pun menambahkan penjelasan tentang siapa Sembara dan apa kedudukannya. Namun tampaknya Datuk Campak pun tetap tidak terima dengan penolakan tersebut. Kakang, Sembara murid Kyai Jabat. Kita tahu kedudukan Kyai Jabat di kalangan kaum kita. Kakang, janganlah menyalahi kodrat. Renata dari bangsa jin, sedangkan Sembara dari bangsa manusia. Cukup! Jangan menggurui aku, Adik Panglima. Apapun akibatnya, kami yang akan menanggungnya. Setelah mendapat nasihat dari Panglima Kumbang, Datuk Campak yang darah tinggi itu pun justru malah menjadi-jadi. Ia pun tidak peduli tentang siapa Sembara dan siapa Renata, karena yang terpenting baginya adalah mengangkat Sembara menjadi menantunya. Dengan tegas, ia pun menyatakan bahwa ia sendiri yang akan berusaha memaksa murid Kyai Jabat tersebut supaya mau menikahi putrinya. Cucuku nanti yang akan menjadi penghubung antara dunia kita dengan dunia manusia. Percuma saja aku kemari. Ayo. Kini kita menuju pada Mayang Sari yang pada saat itu masih berada di rumah salah satu penduduk desa yang telah menolongnya setelah ia terlempar masuk ke dalam jurang akibat terhantam pukulan jarak jauh Kiai Ghazali. Lelaki itu pun memberitahukan kepadanya kalau sang Kiai semalam pergi ke rumah tersebut setelah ia menceritakan tentang keberadaan Mayang Sari di rumahnya. Namun sang Kiai mencegahnya ketika ia akan membangunkan Mayang Sari. Tidak ada tabib yang sanggup menyembuhkan penyakit Nyai secara sempurna, kecuali Nyai sendiri. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya Nyai datang sendiri menemui Kiai. Saya belum bisa berjalan. Kiai memberikan ini untuk Nyai. Diminum berturut-turut selama 3 hari. Insya Allah di hari yang ketiga, Nyai sudah bisa berjalan. Mayang Sari yang terluka berat itu pun tampak sangat senang sekali karena ia akan bisa pulih dan bisa kembali berjalan seperti biasa. Putri lelaki itu pun juga senang melihat wanita yang ditolong oleh ayahnya akan sembuh dari derita sakitnya. Bahkan ia dan ayahnya tampak lebih senang dari Mayang Sari sendiri. Hal itu pun kemudian membuat hati Mayang Sari terenyuh dan seperti tersadar akan sesuatu yang mungkin sudah lama tidak dirasakannya. Dia lebih senang lagi melihat aku berjalan. Inikah yang dinamakan kebahagiaan sejati? Merasa senang karena telah berbuat baik, merasa bahagia karena menolong. Kenapa aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini? Setelah Mayang Sari mengkonsumsi obat yang diberikan oleh sang Kiai selama 3 hari, maka wanita itu pun benar-benar bisa kembali berjalan dan ia pun meminta lelaki penolongnya untuk mengantarkannya menemui seorang Kiai yang telah memberikannya obat. Setelah sampai, mereka berdua pun diminta oleh salah seorang santri untuk langsung menghadap sang Kiai di ruangan belakang. Karena sebenarnya memang mereka telah ditunggu oleh sang Kiai. Dengan langkah pelan, mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan sang Kiai dan duduk bersila pada alas tikar yang telah disediakan. Sedangkan sang Kiai pun pada saat itu sedang duduk membelakangi mereka. Sedangkan Mayang Sari sendiri belum tahu siapa sebenarnya Kiai yang telah menolongnya itu. Ketika sang Kiai berbalik
wanita itu pun mendadak terkejut setengah mati karena ternyata Kiai yang telah menolongnya adalah Kiai Ghazali sendiri, orang yang telah mengalahkannya sehingga terlempar ke dalam jurang. Kau kepala pasukan Losari? Dan kau anggota pasukan Tumenggung Adipati Sukatma, pemberontak yang menentang Sultan Agung. Kalau kau masih dendam dan ingin menuntaskan permusuhan di antara kita, lakukan. Bunuhlah aku. Aku pasrah, sebab aku sudah tidak berdaya. Agamaku mengajarkan bahwa dendam itu dosa dan harus mengampuni musuh yang sudah tidak berdaya. Mayang Sari semakin terjebak dalam kebaikan dan hatinya pun semakin diselimuti oleh butir-butir ketulusan yang diresapinya dari kata-kata Kiai Ghazali. Padahal tadinya ia sangat bernafsu membunuh Kiai pimpinan pasukan Losari tersebut. Namun kini ia pun seperti tidak berdaya dan terjebak serta tunduk di bawah naungan kebaikan yang disalurkan melalui kata-kata dan tindak tanduk sang Kiai. Kini Kiai Ghazali pun memberinya obat-obatan tambahan supaya ia bisa benar-benar pulih seperti sedia kala. Sekarang pulanglah. Minumlah obat itu secara teratur. Selepas subuh dan menjelang maghrib, masing-masing 3 butir. Istirahatlah dengan tenang supaya cepat sembuh. Ampun, aku bersalah. Bi, kenapa Bi? Bi, kenapa Bi? Entah mengapa, di malam itu, Mayang Sari pun bermimpi buruk. Ia pun seperti dikejar-kejar oleh orang-orang yang selama ini pernah dijahati olehnya. Keesokan paginya, ia pun berjalan menemui lelaki penolongnya. Ia pun menceritakan unek-uneknya kepada lelaki tersebut. Murid mak lampir itu pun sepertinya sudah mengetahui kalau sebenarnya lelaki yang ada di hadapannya itu telah mengetahui siapa dirinya. Namun ia sama sekali tidak marah, karena dengan adanya lelaki itu, ia pun menjadi seperti tersadar atas segala kejahatan yang pernah dibuatnya selama ini. Sepertinya Mayang Sari akan mengikuti jejak Kalak Gondang yang sebelumnya telah terlebih dahulu bertaubat untuk berjalan di jalur kebenaran. Semua yang telah Bapak lakukan terhadap diri saya merupakan hikmah yang tiada tara bagi saya. Maafkan saya, Nyai. Memang semuanya saya yang mengatur. Sejak semula, saya memang curiga kepada Nyai. Dari cara Nyai berpakaian, tidak sama dengan perempuan biasa. Lalu, ada sebuah pedang dan sebuah pisau tergeletak dekat tubuh Nyai. Kemudian, ada sebuah kantong yang berisi paku-paku kecil yang kelihatannya mengandung racun. Maka saya secepatnya melaporkan kepada Kiai Ghazali. Hebat sekali dia. Padahal dadanya terbelah ditembus pedang saya, dan dia roboh. Tapi begitu cepatnya dia sembuh. Tidak ada bekasnya sama sekali. Sementara saya, sampai hari ini masih begini. Semoga pertemuan Nyai dengan Kiai Ghazali akan merubah pendirian Nyai. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Wah. Bibi Mayang Sari yang masak, Pak. Wah, enak sekali. Kalau begini setiap hari, sayalah laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Nanti pada saatnya akan datang seorang wanita yang akan membahagiakan Bapak.